pangkal pohon kelapa yang masih cukup keras. Oh, ternyata masih mumpuni ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencoba review chainsaw cordless DCK dengan tipe KDML 250 sesuai panjangnya blade ya, 250 mm atau 25 cm. Ini adalah sub-brand dari Dongcheng. Ada juga yang hijau DCA. Ini sudah saya pakai untuk nebang pohon ya, kotor sudah 10 pohon lebih, pohon-pohon medium maksimal 25 cm. Impresi pemakaian ya cukup bertenaga ya, cukupan, karena kalau kita paksa dia akan stop. Ya mungkin bagus juga untuk keawetan rantainya. Ini ada safety pelindungnya. Mungkin kalau dipaksakan terlalu strong powernya juga berefek ke rantai. Jadi kalau masang rantainya miring dia juga stop. Kelengkapan ya. Jadi ini saya beli unit only. DCK sepertinya lagi banting atau promo harga karena importir baru. Jadi importir sebelumnya saya mau unit only tidak tersedia. Dan pas saya beli ini dengan harga 710.000 unit only. Baterai saya gunakan DCA. Seperti biasa ya, untuk paket pembelian dapat buku petunjuk, manual book, dan kartu garansi yang bisa kita scan barcode, kirim by online, tidak perlu kirim-kirim via pos, dan tinggal isi nama, alamat, nomor seri di mesin. Kita lampirkan foto, dia minta lampirkan foto nomor seri mesin dan invoice serta isi toko yang kita beli. Saya kira untuk unit only memang dapatnya itu termasuk chain dan apa ini ya, bilahnya ya. Fiturnya ada safety satu, ini harus kita belakangkan, dan ini kita tarik ke belakang terus trigger kita pencet. Perlu safety ya, jadi kita kedepankan dulu, takut kepencet. Ini sistem mekanisnya itu otomatis. Semakin kita kencangkan dia maju, tambah kencang. Kalau misal kurang pas karena dia kayak ulir, jadi tinggal kita kencangkan. Untuk oli itu sudah otomatis. Jadi ini tinggal kita isi oli ya, dari sini. Mau gunakan oli bekas silahkan, kalau nggak sayang oli baru. Ini ada indikatornya ya, ini masih separuh kelihatan. Maaf ya, banyak nyamuk karena ini pagi hari dan kebunnya juga banyak pohonnya, jadi banyak nyamuk. Saya perlihatkan dalamnya. Nah, ini bukti bahwa sudah dipakai kerja berat ya, sudah sangat berat, bahkan sampai berhenti kalau terlalu dipaksakan. Nah ini saya memperlihatkan juga olinya kalau dihidupkan dia keluar karena sudah otomatis. Kita kebelakangkan, tuh, dia keluar dari ada lubangnya otomatis lewat sini ini, dan dia akan meleper ke rantainya sehingga rantai dan besi ini lebih awet. Jadi di ujung sini itu ada kayak sprocketnya ya. Saya kira hanya karena saya belum pernah pakai chainsaw apapun, jadi ini bagus sih. Saya kira hanya gesekan besi ini, ternyata ada seperti sprocketnya yang muter, walaupun mungkin nggak pakai bearing ya, hanya as ini, tapi bikin tidak berat. Nah, yang di pangkal sini ini ada kayak gerigi untuk mendorong ke depan. Nah ini mekanisnya, kalau dikencangkan semakin keluar dari lingkaran dan menendang rantai ke depan sehingga semakin kencang. Nah ini kencang, mungkin sedang saja, jangan terlalu kencang karena kalau terlalu kencang dia akan cepat aus ya, cepat panjang nanti. Kemudian fitur-fiturnya itu aja. Ini pohon sekitar 5 cm ya.
Tidak ada masalah dengan tenaga untuk pohon-pohon kecil. Coba kita potong pangkal pohon yang sudah ditebang tapi tumbuh lagi ya, dari pangkal ya. Nah begini, jadi kalau terlalu tebal itu hampir ini, terus penekanannya kita paksa, dia akan berhenti ya. Memang torsinya agak dibatasi, atau mungkin karena baterainya sudah tinggal 2 ya. Tapi memang seperti itu yang saya rasakan. Sebenarnya blade-nya tajam, hanya penekanannya saja. Kalau untuk hampir full itu jangan terlalu ditekan. Kita nah, sudah ya. Ya, masih cukup keras lah. Coba kita lihat bagaimana kekuatan untuk memotong pohon. Ini sih udah cukup lapuk ya. Saya kira sih kuat. Ya. Sangat mumpuni karena sudah lapuk ya. Nah ini ya, sudah saya babat. Ini pohon kelapa yang sudah agak lapuk ya, kemakan usia. Nah ini ya, ini pangkal pohon kelapa yang masih cukup keras ya, karena belum terlalu lama, walaupun sudah ditumbuhi jamur. Coba kita potong sesuai kemampuan blade, apakah mumpuni. Oh, ternyata masih mumpuni ya. Ini masih cukup keras ya, walaupun sedikit lapuk. Tapi artinya secara torsi tenaga itu ya cukup lah. Sesuai panjang blade-nya itu masih mampu. Pohon kelapa itu ya paling keras lah untuk bikin rumah itu. Ya boleh dibilang the best lah untuk bikin rumah kusen itu. Sampai yang punya rumah amit-amit, sampai yang punya rumah tidak ada, dia masih ada. Coba kita sekali lagi potong. Ya, memang udah agak lapuk ya, tapi secara torsi tidak ada kendala karena baterai masih penuh ya. Oh, sudah 2 malah, saya yang ini lupa cas. Baterai 2 masih tidak ada kendala ya, apalagi baterai 4. Jadi secara torsi menurutku ya cukup, kecuali ganti blade yang lebih panjang mungkin agak kedodoran. Mungkin itu dulu review dari saya ya. Nanti saya perlihatkan foto-foto termasuk ini kayu yang sudah saya potong. Jadi mungkin 20 pohon adalah sudah memotong, dan saya kira tidak ada kendala. Menurut saya chainsaw ini ya cukuplah untuk kegiatan berkebun ya, bukan tukang profesional ya. Artinya kalau untuk penebang pohon besar ini tentu tidak mencukupi. Secara panjang hanya 25 cm. Untuk
baterai 4, saya gunakan mungkin sejam ya. Ini batang yang sudah saya potong. Ini untuk mangkas-mangkas ranting. Ini pohon yang sudah saya potong, pohon-pohon ukuran 10 cm. Ini pohon sekitar 15 cm, batang-batang kayunya yang sudah saya potong-potong juga. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.